Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan teriring doa, mudah-mudahan sahabat selalu dilipat gandakan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya, masih punya Kreatif Maju. Pada kesempatan hari ini akan sedikit saya berbagi kepada sahabat, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini nanti juga ada manfaatnya untuk orang banyak dan kepada sahabat-sahabat yang lain, terutama kepada sahabat yang pernah menanyakan. Jadi beliau menanyakan tolong saya buatkan driver yang ukuran 25 watt yang menggunakan LED DC dan non polar yang bisa mendekati pas. Itu pertanyaannya sahabat ya. Jadi beliau menanyakan seperti itu. Kalaupun kita menggunakan non polar itu suruh pas juga susah sahabat, sedangkan menggunakan IC pun juga kadang-kadang masih lebih, masih kurang, dan banyak kurangnya daripada lebihnya. Namun di sini akan sedikit saya jawab dan nanti saya akan tutorialkan, walaupun ini sudah saya solder, ini gambarnya seperti itu ya. Jadi bisa sahabat perhatikan bahwasanya untuk driver-driver yang menggunakan daripada non polar itu mengikuti daripada naik turunnya setrum ya sahabat ya. Kalau setrumnya naik dia bisa naik baik itu watt maupun ampernya, kalau turun dia juga ikut kecil seperti itu, dan tidak bisa menjadi standar bahwasanya untuk yang non polar itu tidak naik dan tidak turun ya sahabat ya. Itu sudah seperti itu karena beban listrik sendiri tidak bisa dipastikan harus 220 volt ya. Itu kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang juga bisa turun seperti itu ya sahabat ya. Jadi non polar itu punya toleransi, jadi ya mudah-mudahan sahabat bisa sedikit memahami lah. Ini saya pergunakan 2 elko karena yang sahabat tanyakan yang menggunakan 2 elko aja, yang untuk menyalakan 25 watt itu sudah saya buatkan seperti itu. Sudah saya solder ya sahabat. Saya ulas dari depan sedikit. Saya kira sahabat paham lah ya. Di sini yang tengah bengkok ini, dua-duanya ini adalah arus bolak-balik ya. Yang bengkok dua-duanya sahabat ya. Kemudian yang lurus di sini ini adalah kutub positif elko. Kemudian ditarik sebuah resistor ini kalau ada sekitar 3 watt sahabat ya. Ini 10 ohm ini ya. Warnanya sahabat perhatikan sendiri, coklat hitam-hitam. Ini ya. Ini 3 biji, saya undel 3 biji. Jadi kurang lebih sekitar ya 2, taruhlah 2 watt lah sahabat ya, paling tinggi 1,5 lah sampai 2 watt. Kalau bisa ya 2 watt, kalau ada 10 ohm yang 2 watt sahabat ini. Ini masuk ke elko yang kedua. Kemudian setelah masuk ke elko kedua, ini ditarik sebuah resistor pengosong muatan masuk dalam elko yang kedua min. Kemudian ini lurus. Jadi yang min lurus ke sini sahabat ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bisa sahabat tirukan biar tidak terlalu lama ya sahabat ya. Ini boleh menggunakan IN 4007 silahkan ya. Yang dioda ini, karena dioda ini sudah ada kutub positif dan negatifnya. Di sini positif, di sini negatif. Yang negatif lurus ya sahabat ya. Kemudian dapat R pengosong muatan ini dapat elko yang terakhir. Kemudian ditarik 10 ohm ini sekitar 2 watt masuk ke elko yang pertama. Dari elko pertama ini masuk ke plus ke sini. Seperti ini sahabat ya. Dan sahabat perlu ketahui bahwasanya elko pertama ini saya menggunakan 22 UF 450 volt atau 400. Elko yang kedua menggunakan 4,7 juga 450, 400 juga bisa sahabat. Gambarnya seperti ini ya.
ataupun solder-solderannya seperti ini. Nah ini mudah-mudahan sahabat paham ya, bisa dilihat dan dipahami seperti ini caranya membuat. Dan kalaupun sahabat menanyakan apakah elko-nya tidak bisa menggunakan lain, sebenarnya bisa semua. Tapi ini saya mencari yang pas untuk menyalakan 25 watt kurang dan lebih ini sahabatnya. Jadi ini kan nggak bisa dipaskan sahabatnya. Sekali lagi karena tegangan daripada tegangan listrik itu juga naik turun, kita tidak bisa memastikan. Nih kurang lebih seperti ini gambarnya ataupun skemanya ataupun rangkaiannya. Yang jelas sudah berbentuk seperti ini adalah rangkaian sahabatnya, rangkaian daripada komponen yang akan untuk menyalakan sebuah LED. Ini drivernya sahabat. Oke sahabat, ini ya apalah ya, di video-video saya kan ada sebelumnya, gambar-gambarnya juga ada. Ini sama, hanya menggunakan 2 buah elko aja, dia mintanya seperti itu. Dan kalaupun menggunakan elko apapun sebenarnya bisa, namun sahabat tirukan aja apa yang saya rangkai ini, insya Allah nanti juga nggak jauh-jauh berbeda sahabatnya. Ya nanti pada non polarnya biasanya yang membedakan, karena non polarnya itu kadang-kadang ada yang punya toleransi tinggi, ada yang juga punya toleransi rendah. Setelah seperti ini ya, ini kita ngambil sebuah resistor, ini 1 ohm coklat hitam emas ya. Ini sebagai sikring. Kita tempel di sini sahabatnya. Seperti ini. Kita tempelkan di sini. Kemudian saya akan menggunakan sebuah non polar saja, 475J 400 volt. Ini sama dengan 4 UF sahabat ya. Ini kurang lebih 4 UF. Berarti kalau 1 UF itu mewakili dari 4 watt, berarti ini 4 kali 4 16, yang 7 kurang lebih kalau dibulatkan jadi 0,5 setengah. Kalau setengah berarti 2. Berarti 16 tambah 2 sekitar 18, kurang dan lebih, karena ini punya toleransi. Dan ini nanti saya tidak akan mengejar wattnya sahabatnya. Kalau menggunakan non polar itu nggak bisa kita mengejar watt sahabatnya. Kita hanya bisa mengejar miliampernya. Berapa nanti voltase yang dikeluarkan dari chiplet itu sendiri, nanti akan kita kalikan berapa miliampernya, itu karena ketemu sahabatnya. Ini kita solderkan di arus bolak-balik sini yang sebelah. Rangkaiannya seperti ini sahabat nih. Yang di sini arus bolak-balik, yang di sini arus bolak-balik. Rangkaian seperti ini. Ini pengosong muatannya sama, 470 sampai 1 mega. Sama. Ini sama sahabat ya, ini 1 mega bisa, 470 bisa, kilo ya sahabat ya, ini yang digunakan. Nah kalau ini ohm, nah ini 10 ohm ini sahabatnya. Nah ini juga 1 ohm, yang kilo cuman ini sama ini sahabat. Oke seperti ini. Ini saya gunakan 475 ya sahabat ya. 475J 400 volt. Ini kurang lebih 18 watt untuk keluarnya, karena punya toleransi. Dan mudah-mudahan nanti miliampernya tidak jauh-jauh. Nah itu ya. Ini menggunakan 2 elko, elko-nya sangat besar yang di depan, 22 UF 400 volt atau 450 volt. Ini hanya untuk menyesuaikan sahabat ya. Mudah-mudahan apa yang sahabat tanyakan nanti bisa sesuai, walaupun tidak persis tapi mendekati ya sahabat ya, karena sahabat menanyakan yang mendekati persis ataupun sama, jadi saya nggak bisa menjawab sahabat ya kalaupun persis dan sama, karena setiap daerah juga listriknya berbeda-beda. Apalagi di tempat saya saat ini hanya 200, oh ini tinggi 219 sahabat, masih agak lumayan, 217 sampai 219.
Ini sebuah LED, sahabat perhatikan di sini 25 watt ya. Ini terbagi dua ya sahabat, ini sama ya. Jadi LED ini terbagi dua. Ini 9 volt LED-nya, jumlahnya 34, dan ini terbagi dua ini. Jadi jalur ini ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian yang ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini sebagai serinya, di sini sebagai serinya sahabatnya. Jadi ini harusnya kan 9 volt ini 100 ampere. Karena ini terbagi dua, ini harus mengeluarkan kurang lebih 20 mA sahabat. Ya, pahamlah sahabat ya, karena dulu pernah saya bahas. Ini hanya mengulas saja. Ini ya, kita solderkan antara kutub positif dan negatif yang dibundeli ini. Ini positif sahabat ya, ini mendapatkan di sini. Ini kita solder di sini. Kemudian yang negatif dapat negatif langsung di sini. Ini rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Nanti mudah-mudahan bisa menyala kurang lebih ya, walaupun tidak 25, tapi di sini saya hanya mengejar dari miliampernya 20 sahabat. Karena bisa naik bisa turun sesuai dengan tegangan listrik pada saat ini. Ini kita tutup ya sahabat ya, yang di sini biar nggak silau. Kemudian menggunakan ini aja yang dekat. Nah, di sini ya menggunakan ini aja. Kalau enggak ini dibalik sahabat ya. Ini dibalik gini aja. Dibalik biar tidak silau. Sebelumnya kita matikan dulu, coba akan kita colokkan apakah ini menyala. Kita juga nggak tahu, tapi kalau menyala kelihatan sahabat ya. Nah, gini aja dulu. Saya akan coba colokkan ya sahabat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah ini bisa menyala? Menyala sahabat ya. Padang banget. Kita balik seperti ini ya. Nah, setelah kita balik, nanti kita akan lihat di pembaca KWH ini ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 21 watt keluarnya watt. Miliampernya pas sahabat ya. Sahabat perhatikan di miliampernya. Mohon maaf ya sahabat, ini terdengar background yang sangat kencang sekali karena ini berdekatan dengan penggalian sumur ya sahabat ya. Mohon maaf. Ini miliampernya pas 20 miliampere ya sahabat ya, karena tadi terbagi dua. Wattnya keluarnya 21 watt ya, dengan tegangan 218. Ini 0.20 ini sahabat ya ampernya. Ini sudah pas untuk ampernya. Wattnya hanya keluar 21, sedangkan itu 25 watt. Ya, ini sudah standar sahabat ya. Sudah standar, sudah sesuai apa yang sahabat minta. Nah, itu ya, ini sudah sesuai. Tirukan aja seperti ini ya sahabat ya. Insya Allah nanti tidak akan jauh berbeda. Saya ulas dari depan. Untuk arus bolak-balik saya menggunakan non polar 475 400 volt ya. Di sini saya kering menggunakan 1 ohm arus bolak-balik ya. Kemudian saya menggunakan dioda sisir ini 1 ampere ya. Dan kemudian elko yang pertama menggunakan 22 UF 450 volt. Elko yang kedua saya menggunakan 4,7 400 volt. Kemudian di sini dari elko pertama dan kedua ini ditarik sebuah resistor ini sekitar 2 watt 10 ohm. Kemudian untuk pengosong muatan yang terakhir ini sama dengan yang pengosong muatan daripada non polar. Masing-masing ini 470 kilo sampai 1 mega. Ini bisa sahabat ya. Bisa perhatikan sahabat ya, tadi wattnya sudah 21, miliampernya pas. Kita nggak bisa boleh paksakan, karena kalau kita menggunakan non polar yang kita ikuti adalah miliampernya sahabat. Kalau kita paksakan itu juga akan rusak. Itu ya sahabat ya. Sekali lagi kita cek dengan tegangan 217 apakah masih sama ya, sekitar 21 34 36 miliampernya sudah pas ini ya.
Ini yang sahabat minta, mungkin seperti itu. Sahabat tirukan dan gunakan. Nanti kalaupun berkedip-kedip diodanya diganti sahabat ya, karena dioda ini sekarang banyak yang bermasalah sahabat ya. Ini dioda juga bermasalah, ini bergetar-getar kalau digunakan sahabat ya, nggak bisa. Tapi kalau digantikan dengan IN 4007 malah bagus. Saya ada beberapa ini nggak taunya diodanya yang bermasalah sahabat ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bagi sahabat yang menanyakan. Sekali lagi mohon maaf, ini ada suara kenceng banget, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus saya tutup dulu videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan tambahan untuk sahabat-sahabat pemula dan sahabat penanya. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Saya atas nama pribadi, apabila ada kata, ucap, cara saya menyampaikan ataupun bahasa saya mungkin banyak keliru dan salah, ya saya mohon maaf ya sahabat ya, karena inilah batas kemampuan yang saya bisa dan saya tahu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.